Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang GDP di Indonesia yang tidak stabil. Nah, perkenalkan, nama saya sendiri Nicholas Sapatio. Di sini saya ditemani oleh dua teman saya lagi, yaitu Widya Dia Parahita dan Evan Hari Widiata. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu tujuan dari United Nations, yaitu economic growth. Lebih fokusnya, kami akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 10 tahun terakhir. Seperti yang kita ketahui, salah satu tolak ukur perekonomian suatu negara dapat dilihat berdasarkan gross domestic product-nya. Nah, selain itu, GDP ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu konsumsi pemerintah, konsumsi masyarakat, investasi, ekspor, dan juga impor. Nah, dari grafik ini kita dapat mengetahui bahwa grafik GDP ini berbanding terbalik dengan grafik ekspor dan juga impornya. Dari grafik yang dapat kita lihat di sisi kiri layar tentang pertumbuhan GDP di Indonesia pada tahun 2010 sampai 2019, kita bisa melihat bahwa terdapat penurunan pertumbuhan GDP atau bisa dikatakan sebagai kondisi ekonomi yang menurun di tahun 2014. Hal ini kami prediksi kemungkinan besar terjadi karena adanya permasalahan ekonomi internal dan juga internasional, seperti kondisi rupiah yang turun atau nilai tukar rupiah yang turun dan juga harga minyak bumi yang turun. Dari kondisi tersebut, kami memprediksi bahwa terdapat peluang yang cukup besar untuk kondisi ekonomi Indonesia mengalami masa sulitnya lagi di tahun 2021, bahkan berlanjut hingga tahun 2022 sebagai imbas dari pandemi COVID yang tidak kunjung usai. Dikutip dari countryeconomy.com bahwa pada tahun 2020, pertumbuhan GDP di Indonesia sudah memasuki kategori minus. Dan harus kita akui juga, sejak bulan Mei 2021 kemarin, kasus COVID di Indonesia kembali meningkat, yang membuat roda ekonomi di Indonesia harus kembali terganggu akibat adanya pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Kami yakin bahwa peluang terbesar Indonesia saat ini untuk memperbaiki kondisi ekonomi negaranya adalah dengan mendukung penuh UMKM yang dapat beradaptasi dengan pandemi ini. Contohnya seperti usaha-usaha kecil yang berbasis online. Seperti yang sudah kita lihat pada grafik sebelumnya bahwa ekspor-impor berperan besar dalam pertumbuhan GDP di sebuah negara, sehingga bila pemerintah bisa membantu masyarakat membangun usahanya sampai bisa mengekspor ke luar negeri, maka disinilah lapangan pekerjaan akan terus bertambah dan grafik pertumbuhan GDP dapat kembali bergerak ke atas seiring dengan membesarnya usaha-usaha masyarakat yang tadinya hanyalah usaha-usaha kecil. Begitulah saran dari kami. Nah, berikut ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan dalam mencari informasi dan membuat data dan lain sebagainya. Baik, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatian semua.